Oke, jadi sore ini kita udah punya dua tamu. Siapa aja, Po? Ada Vander dan Marcel. Kemarin pada lewat Pasar Gede nggak sih? Gila. Menurut kalian tuh di Pasar Gede tuh eh, ada apa aja sih? Udah pernah ke sana belum sih kemarin? Udah Lewat sempet setiap kesana? hari malah. Lewat setiap Iya, hari ya? tapi kalau mampir waktu Imleknya enggak. Jadi berarti kalian kalau Imlek tuh udah punya acara sendiri-sendiri ya sama keluarga ya? Iya, biasa gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Imlek nih. Bisa jelasin nggak sejarahnya Imlek? Ini tuh Marcel. Kalau aku sendiri ya, ini menurut aku dari kutip dari internet nih. Soalnya aku juga rada-rada belum tahu kan. Jadi awal mulai perayaan Imlek itu berasal dari tahun 3500 tahun yang lalu. Dipercaya bahwa Imlek berasal dari dinasti Stang atau 1600 sampai 1046 1000 Masehi. Pada saat itu, orang mengadakan upacara pengorbanan untuk menghormati dewa dan leluhur pada awal akhir tahun. Itu sih. Berarti kalau tahun ini kan biasanya kalau di ajarannya Chinese tuh kan kayak ada show-show gitu nggak sih? Iya Nah benar-benar. kalau tahun ini tuh show-nya apa sih? Kelinci. Oh, kelinci. Iya, oh. Nah kalau menurut kalian berdua nih kan udah apa ya, istilahnya dari kecil kan juga udah Chinese gitu kan. Kalau dari kecil biasanya yang kalian lakuin nih sama keluarga kalau hari-hari Imlek gitu ngapain sih biasanya? Kita ke rumah saudara biasa dari keluarga mama dulu. Terus sebenarnya motivasi kita tuh sebenarnya nggak cuma mencari angpau aja ya, tapi kita karena apa ya, termasuk keluargaku lah, keluargaku kan banyak gitu kan, karena jarang ketemu juga. Nah di momen Imlek ini kita bisa ketemu sama apa, emak, engkong, masih banyak lagi sih. Jadi kita lebih ini sih, lebih banyak ketemu keluarga. Sama nih, ini kan lagi momen-momen Imlek nih. Iya benar. Nah ini nih paling banyak nih, paling banyak ditanya ini sama teman-teman juga mungkin nih. Jadi kenapa sih Imlek itu nggak boleh pakai baju warna hitam? Kenapa? Gini ya, kan kalau menurut apa yang aku tahu nih, kan baju merah tuh kan melambangkan sukacita. Masuk kan ke rumah saudara kita pakai baju hitam kayak mau layatan gitu kan, bener nggak? Gitu. Ya, benar, berduka. benar. Jadi kalau Imlek yang jelas makna dari baju merah tersebut itu melambangkan sukacita, gitu. Iya sih bener. Oh ya, dari kemarin kan aku jalan-jalan gitu ya ke pasar gede gitu. Aku ngeliat banyak jeruk. Nah, jeruk itu sebenarnya apa sih hubungannya sama Imlek? Kenapa dia jadi banyak di perayaan Imlek? Nah, jeruk ini mempunyai satu ciri khas nih, Po. Tahu nggak? Nah, jeruk ini membawa keberuntungan. Ini yang menurut mereka lah ya, menurut mereka. Aku sih nggak tahu ya. Maksudnya aku cuman ngasih tahu aja sih, nggak tahu dari aku kutip dari media sosial sih. Gitu. Nah ini pasti kita semua di sini pasti suka lah ya. Yang nonton juga pasti suka sih. Apaan? Wajib nggak sih kalau orang itu ngasih angpau? Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan besar ini. Sebenarnya kalau kita nih yang belum, nih menurut aku sendiri ya belum nikah nggak boleh. Jadi semisal pun kita mau ngasih, ngomongnya bukan ngasih Imlek, tapi belum ngasih angpau, tapi ngasih uang jajan gitu. Jadi semisal apa ya, kita mau ngasih angpau pun harus orang yang udah menikah dulu, karena ini dipercaya itu untuk menjauh dari perjodohan gitu. Dipercaya seperti itu. Nah ini juga nih. Biasanya nih kalau di Imlek tuh kan ada pertunjukan kan. Nah kalau makna dari barongsai ada di Imlek tuh apa sih sebenarnya? Oh iya, itu banyak ya. Nah, kalau aku dulu pernah dapat sejarah dari barongsai tersebut. Barongsai tersebut itu mengusir roh jahat. Nah, mungkin ini yang aku tahu loh ya. Barongsai tersebut itu mengusir roh-roh jahat gitu. Gitu sih. Tapi mungkin kalau teman-teman yang mau jauh lebih detailnya, nanti kalian bisa cari di YouTube sejarah barongsai gitu. Nih kalau barongsai itu kan berarti ada sejarahnya nih. Iya. Berarti kalau di Imlek tuh sebenarnya wajib nggak sih harus ada barongsai atau enggak sih? Kebanyakan ada. Tapi kalau buat di rumah-rumah kayak acara kumpul saudara itu enggak ada. Harus. Nah, pasar gede itu kan beda lagi. Oh, besar, acara yang besar. Kalau yang kalau istilahnya orang tuh kan kalau ada acara besar biasanya kan nyekar tuh.
Apa? Ada nyekar Nyekar. yang almarhum yang udah di sana Ya gitu. benar. Nah, kalau di Chinese sendiri tuh Imlek ada acara kayak gitu-gitunya nggak sih? Ini yang aku tahu dari mama aku loh ya. Ini tuh pokoknya setiap kita mau ke makam itu kalau bisa jangan pas hari raya Imlek, karena menurut sejarah tersebut tuh apa ya, kalau kurang salah pokoknya nggak boleh, harus lebih lewat dari 1 minggu kita boleh ke makam atau nyekar untuk saudara yang udah meninggal gitu. Sama nih pertanyaan terakhir ya. Iya. Apa yang bakal kalian berdua lakuin kalau Imlek itu mau datang? Jadi menjelang Imlek apa yang akan kalian persiapkan atau kalian lakukan? Mulai dari Vander bisa mungkin. Kalau mau datang Imlek, mungkin Hamin 3-nya itu mau ke rumah saudara. Ini yang mungkin persiapan aja sih, persiapan kayak baju, dekorasi rumah, ya gitu-gitulah. Ya berarti hitungannya kamu jalan-jalan ya. Iya. Kalau Marcel gimana Sel? Karena aku kan cuman Chinese keturunan aja ya. Jadi Iya. nggak harus ada lampion. Pokoknya ya kalau aku sendiri sih biasa dari orang tua aku sih nyiapin ini sih, angpau buat ngasih keponakan-keponakannya gitu. Oh. Kalau makna lampion dari Imlek itu apa? Apa ya? Nggak tahu sih. Nggak Nggak tahu tahu. aku. Kirain tuh semua orang Chinese tuh bakal tahu Nggak kalau gitu Chinese juga tentang dong. Imlek ya. Ternyata nggak jadi mau orang itu ada keturunan Chinese atau enggak belum pasti orang itu punya atau tahu Tahu segalanya. Segalanya. tahu segala tentang Iya. Imlek. Ternyata kayak tadi si Vander masih belibet ya kan, ternyata nggak semua orang bisa tahu tentang Iya. Imlek. Oh, iya deh. Ya berarti ini makna dari hari ini tuh semua itu bisa jadi pelajaran. Jadi Ya, semua itu ada sejarahnya kalau kita kalau mau dipelajari tuh ya bisa. bisa aja. Semua bisa dicari. Dan ini perayaan Imlek itu kan nggak cuman apa ya istilahnya dari umat Chinese saja yang bisa merayain. Karena menurut aku ya orang-orang di pasar gede khususnya ini banyak-banyak yang juga mengikuti perayaan Imlek. Jadi menurut aku sih Imlek ini nggak cuman orang Chinese saja, tapi seluruh Indonesia bisa merayakan juga. Eh, Gitu. iya. Kalau acara etnik Chinese ya. Selain Imlek tuh ada lagi nggak sih? Imlek biasanya Selain Imlek. selain Imlek. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Ada. Apa sih namanya? Ada, tapi nggak cuman Imlek toh. Ada ya. Berarti hitungannya tuh di Indonesia tuh etnik Chinese atau keturunan Chinese tuh udah banyak ya. Berarti Banyak ya, khususnya di Surabaya nih. Surabaya banyak pol. Iya, tapi ingat ya, jangan semena-mena tanya tentang Imlek karena mereka belum pasti tahu. Bener banget itu. Ya segitu aja dari kita tentang Imlek. Ya pesanku jangan sembarangan tanya karena belum tentu mereka tahu dan lihat-lihat sikon lah kalau mau tanya. Makasih udah nonton. Jangan Tuhan lupa berkati.